Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan al-isbah. Kaidah yang ke-23, annahum yahuthuna ala dirasati sunnati nabawiyah wal amal biha wa yuhadziruna min hajriha. Bahwa mereka senantiasa menganjurkan untuk mempelajari sunnah Nabi, itu hadis-hadis Nabi SAW, dan mengamalkannya, dan memperingatkan jangan sampai kita meninggalkannya. Ini ya, karena sunnah Nabi adalah sebagai penjelas Al-Quran. Kita tidak akan mampu dan tidak bisa memahami Al-Quran bila kita tidak mempelajari sunnah Nabi SAW. Maka sunnah Nabi SAW itu adalah aplikasi daripada Al-Quran dan perincian terhadap Al-Quranul Karim. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ia berkata, bab kaifa yuqbadul ilm, bab bagaimana ilmu itu dicabut. Kemudian beliau membawakan, Bukhari membawakan asar Umar bin Abdul Aziz, di mana beliau menulis surat kepada Abu Bakar bin Hazm. Kata beliau, unzur maka min hadithi Rasulullah SAW faktubhu, lihatlah apa-apa yang termasuk hadis Rasulullah SAW, maka tulislah, catatlah. Fa inni khiftu durusal ilm wa dhahabal ulama, karena aku khawatir hilangnya ilmu dan perginya para ulama. Wala taqbal ila haditsan Nabi SAW, dan jangan kamu terima kecuali hadis Nabi SAW saja. Walitafshu al-ilm, hendaklah kalian menyebarkan ilmu. Walitajlisu hatta yu'allam man la ya'lam, dan hendaklah duduk di majlis-majlis ta'lim, sehingga orang yang tidak tahu itu diajarkan. Fa innal ilma la yahlik hatta yakuna sirra, karena ilmu itu tidak akan binasa sampai menjadi rahasia. Maksudnya kalau ilmu jadi rahasiaan, itu akan binasalah ilmu dan hilanglah. Ini adalah merupakan nasihat Umar bin Abdul Aziz untuk senantiasa mencatat hadis, mempelajarinya, menyebarkannya kepada manusia. Kata Ibnu Qayyim, fa inna sunnata hisnullah al-hasin, sesungguhnya sunnah itu adalah benteng Allah yang paling kuat. Alladzi man dakhalahu kana minal aminin, siapa yang masuk ke dalam benteng itu ia akan aman. Wa babuhul a'zam alladzi man dakhalahu kana ilaihi minal wasirin, dan itu adalah pintu yang paling agung, siapa yang masuk kepadanya ia akan sampai. Taqumu bi ahliha wa in qa'adat bihim a'maluhum wa yas'a nuruha baina aydihim idza tafiat li ahli al-bid'ah wan nifaqi anwaruhum. Maka sunnah menyebabkan amalan kita lurus, dan Allah pun akan berikan cahaya di depan kita untuk mematikan kebid'ahan orang-orang pelaku bid'ah. Dan ahlu sunnah wal jamaah kelak pada hari kiamat pun akan wajahnya menjadi putih bersih, sementara ahlul bid'ah, kata beliau, wajahnya akan menjadi hitam, sebagaimana Allah berfirman, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari itu ada wajah-wajah yang menjadi putih dan ada wajah-wajah yang menjadi hitam. Ibnu Abbas berkata, yaitu wajah ahlu sunnah akan menjadi putih, sedangkan wajah ahli bid'ah akan menjadi hitam. Maka sunnah adalah kehidupan dan cahaya yang dengannya lah seorang hamba akan sampai kepada kebahagiaan. Bahkan itu adalah merupakan hidayah dan kesuksesannya. Maka dari itulah kita berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, mengamalkannya, memahaminya, menghafalkannya, karena ini adalah merupakan sesuatu yang agung. Bahkan Rasulullah SAW mendoakan orang-orang yang memperhatikan sunnah supaya diberikan cahaya di wajahnya. Beliau bersabda, nadharallahu mra'a, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan sabdaku, lalu ia menghafalnya, lalu ia memahaminya, lalu ia menyampaikannya. Maka itulah sunnah. Kata Imam Malik, sunnah itu bagaikan perahunya Nabi Nuh. Siapa yang naik dia akan selamat, siapa yang tidak naik dia akan binasa. Allahu a'lam.